Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, pemirsa Garuda TV? Senang hari ini saya Eli yang kembali menyapa Anda seluruh warga Jawa Timur. Tentunya untuk podcast yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita akan coba menyoroti seperti apakah mungkin keberadaan tambang yang ada di Jawa Timur. Khususnya yang akan kita lebih spesifikkan adalah keberadaan tambang-tambang ilegal. Ini seperti apa sih upaya yang harusnya dilakukan, baik itu pencegahan yang harus dilakukan untuk munculnya atau potensi keberadaan tambang ilegal di Jawa Timur. Tentunya ini kita akan coba lihat juga karena tambang ilegal ini sebenarnya merugikan begitu kan, karena seharusnya ketika dikelola dengan baik akan memberikan potensi ekonomi yang sangat luar biasa. Dan lagi satu yang tidak boleh kita lupakan adalah dampak lingkungannya. Ini nanti akan coba kita bahas juga bersama dengan tamu kita di hari ini, beliau yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Ada Bapak Abdul Halim. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Kita akan keliling Jatim, Pak Halim. Ya. Tapi hari ini kita fokusnya kelilingnya akan melihat seperti apakah keberadaan tambang-tambang ilegal. Ya. Pak, tapi sebelumnya Pak Halim monggo bisa di bridging terlebih dahulu. Kita pengen tahu kalau bicara tambang ilegal di Jawa Timur, itu sebenarnya kita akan menskupnya itu seperti apa sih Pak Halim? Ya. Fokus kita. Sebetulnya kalau bicara persoalan tambang di Jawa Timur yang masuk dalam kategori legal dan ilegal ya Mbak Elia. Jadi hasil mapping dari kami itu justru karena kerumitan dalam proses pengurusan perizinan itu yang akhirnya membuat banyak masyarakat, baik badan hukum maupun kelompok masyarakat atas nama pertambangan rakyat, itu yang akhirnya melakukan sebuah tindakan-tindakan pertambangan yang dalam kategori dalam tanda petik ilegal. Ya. Nah, justru kalau kemudian kategorinya itu ilegal, akhirnya ya dampak lingkungannya, kemudian juga akhirnya bagaimana potensi pendapatan bagi daerah juga itu akhirnya tidak pernah didapatkan. Lalu kemudian juga bagaimana peran masyarakat yang akhirnya terganggu pada persoalan jalannya, rusak jalannya. Ini akhirnya tidak mampu dimitigasi lah saya kira. Maka saya berharap sebetulnya ya regulasi yang kemudian dibikin, contoh begini, ada di kebetulan dapil saya dapil Madura Mbak Eli. Di Madura itu jenis batuannya itu tidak masuk dalam kategori jenis batuan murni, artinya masih ada mineralnya. Sehingga ketika ada batuan yang ada di dalamnya ada mineral, itu membuat perizinannya itu tidak cukup di provinsi, tapi itu sampai ke pusat. Nah, kendala-kendala inilah yang kemudian membuat para masyarakat atau badan hukum yang agak kesulitan membuat pengurusan perizinan. Memilihlah jalan. Nah, itu yang akhirnya terjadi seperti itu. Tetapi Mbak Eli, tidak hanya pada persoalan bagaimana masyarakat melakukan pertambangan, tapi juga ada badan-badan usaha yang memanfaatkan itu. Sehingga akhirnya ini ibarat gayung bersambut, Mbak Eli. Kalau seandainya misalnya masyarakat misalnya melakukan penambangan ilegal, tetapi tidak ada yang membeli, yang menyambut, tentu saja hal ini juga tidak akan bisa jalan. Nah, ini penertiban ini yang kemudian akhirnya perlu kita lakukan, pengurusan perizinan yang harus dimudahkan. Kemudian sebetulnya kalau kami mendorong di Dinas SDM Provinsi Jawa Timur itu ada konsultan-konsultan yang kemudian dipersiapkan, yang memiliki pengalaman, yang memiliki skill dalam rangka melakukan pengurusan perizinan. Tapi saya kira tidak cukup dengan itu, karena faktanya hari ini banyak masyarakat dengan waktu yang sangat panjang pengurusan perizinan belum selesai-selesai. Sehingga akhirnya membuat ya masyarakat akhirnya melakukan penambangan ilegal. Baik. Kita simpan kalau untuk pencegahannya dulu, karena saya masih ingin tahu mapping wilayah, Pak Halim. Seperti apakah kalau untuk Jawa Timur pertambangan itu sendiri? Ya, hampir semua daerah yang memang memiliki wilayah wilayah pertambangan ya, WP pertambangan itu hampir semua ada berpotensi. Semua melakukan pertambangan yang ilegal. Terbaru itu sama seperti yang ada di Kabupaten Lumajang. Pasir itu begitu luar biasa mengganggu ketertiban jalan tentunya, tetapi PAD
Rp1 pun tidak ada yang masuk ke Masuk. provinsi. Nah, inilah yang kemudian ingin kita coba mencari solusinya seperti apa agar supaya ya masyarakat yang melakukan penambangan ini juga merasa mendapatkan izin yang sesuai, tapi kemudian pemerintah juga akhirnya mendapatkan impact daripada pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di Lumajang. Jadi kalau bicara tentang wilayah pertambangan hampir di seluruh Jawa Timur itu ada, hanya Mbak Eli yang menjadi catatan adalah biasanya masyarakat ya atau wilayah-wilayah yang memiliki pertambangan itu akan melihat apakah ada sebuah proyek besar yang ada di wilayah itu atau yang dilalui, misalnya seperti jalan tol Probowangi misalnya. Baik. Maka hampir semua masyarakat itu fokus ke wilayah-wilayah sana karena dianggapnya memang proyek besar skala nasional itu yang nanti membutuhkan hasil tambang yang kemudian yang akan mereka kelola. Ini juga menjadi persoalan yang memang kita bisa mapping, kita bisa petakan gitu, Mbak. Bapak, saya ingin fokus pada pernyataan Bapak tadi. 1% pun tidak ada yang masuk ke Jawa Timur, begitu kan? Sebenarnya secara aturan, apakah Jawa Timur sendiri punya kewenangan, Bapak? Kalau tadi Bapak menyebutkan ada loh sebenarnya pembagian yang memang secara perizinan pun mereka harus ke pusat dulu. Itu artinya apakah Jatim punya porsi untuk bisa menindaklanjuti itu semua, Pak? Secara regulasi memang karena provinsi tidak pernah memiliki potensi pendapatan dari pertambangan yang ada di wilayah kabupaten kota di Jawa Timur ya. Karena memang kalau masuk galian C itu kabupaten kota yang memang akan menarik retribusi daripada kegiatan eksploitasi batu yang ada di wilayah itu. Nah, kalau yang ada mineralnya, batuan mineral itu baru pusat semua. Itu pusat, tidak ada provinsinya. Berarti porsinya provinsi ada di titik mana, Pak Halim? Tidak, mungkin bisa. Tidak pernah ada ini memang. Karena ya kita ini masih mencoba untuk melakukan sebuah kajian, melakukan analisa agar supaya memang usaha pertambangan yang ada di Jawa Timur ini provinsi ini tidak hanya sekedar dilewati, hanya sekedar perizinannya saja lewat provinsi, tetapi kemudian hasilnya itu tidak ada yang pernah didapatkan oleh provinsi. Ini masih dalam kajian agar supaya betul-betul ini bisa menjadi potensi pendapatan yang baru di provinsi. Ini tidak beginikah Pak cara berpikirnya? Karena memang ini adalah era otonomi, begitu kan? Provinsi menjadi bagian dari pusat, kepanjangan dari pusat. Itu artinya letak provinsi adalah memastikan. Berarti tidak bisakah itu ada sharing nantinya secara aturan Pak dengan pusat, begitu Pak Halim? Ya, hari ini memang kita lagi melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan. Nah, yang kemudian bagaimana porsi Jawa Timur ini bisa mendapatkan bagian daripada proses pertambangan yang ada di kabupaten kota. Secara regulasi sampai sekarang belum ada, belum boleh begitu ya, Mas. Sehingga ya provinsi akhirnya ya hanya sekedar begitu saja mengeluarkan izin, tetapi kemudian secara pendapatan tidak ada. Baik, Bapak. Pak Halim, kita ingin tahu juga, kalau memang di awal tadi kita sudah menyebutkan begitu ya, tentunya ada beberapa poin yang boleh dikatakan itu adalah aturan yang mempersulit dalam tanda kutip. Bagaimana sih Pak upaya transparansi, artinya untuk syarat dari mengurus perizinan itu sendiri, Pak Halim? Ya, sebetulnya setiap pertambangan itu kalau dalam kategori batuan itu memang rekom teknisnya itu dari kabupaten. Lalu kemudian kabupaten juga harus memiliki perda tentang tata ruang, bahwa memang wilayah itu memang wilayah khusus pertambangan. Nah, setelah rekom teknis dari kabupaten dan itu masuk perda tata ruang di kabupaten itu, Mbak Eli, maka kemudian syarat inilah yang dibawa ke provinsi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Disitulah kemudian baru diolah. Dari rekom teknis itu baru setelah ESDM itu juga karena berdampak terkait AMDAL-nya, baik AMDAL lingkungan dan AMDAL lalu lintasnya, itu juga akhirnya berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, kemudian juga Dinas Perhubungan Provinsi berkaitan dengan AMDAL lalinnya. Nah, 3 aspek ini harus bersama-sama mengkaji apakah kemudian memang masyarakat yang mengajukan atau badan hukum yang mengajukan izin pertambangan ini memang betul-betul layak secara persyaratan regulasi. Baik, menarik sekali. Nanti akan coba kita lanjut kembali. Masih ada banyak hal yang bisa kita gali dari tamu kita di hari ini.
baik. Setelah perizinan kita sudah mulai sajikan sedikit untuk Anda, karena tentunya nanti akan masih ada beberapa poin yang bisa kita gali. Tapi di sini saya pengen geser, Pak Halim, kita pengen tahu juga yang ilegal itu tentunya juga memberikan dampak yang patut dipertimbangkan dari segi lingkungan, Bapak. Seperti apa Pak Halim melihat ini? Ya, kembali sebagaimana saya sampaikan tadi, Mbak Eli, bahwa kalau bicara tentang pertambangan yang ilegal itu sebetulnya kalau di Jawa Timur atau Republik tercinta kita ini, Mbak Eli, sebetulnya tidak ilegal murni menurut saya. Karena kenapa, Pak? Ya, karena memang ada pihak-pihak yang kemudian juga bersama-sama sehingga proses pertambangan yang dalam kategori ilegal tadi itu tetap berjalan. Berarti ketika kita ditanya ilegal itu masyarakat atau sudah berbentuk corporate, Bapak? Bisa corporate, bisa masyarakat. Bisa corporate, bisa masyarakat. Nah, maka kenapa kemudian saya analogkan bahwa tidak ilegal murni? Betul. Karena sampai hari ini mereka beraktivitas juga bisa melakukan transaksi penjualan hasil tambang yang mereka lakukan dalam kategori ilegal itu juga bisa nyaman dilakukan dan lalu lalang melalui jalan nasional maupun jalan provinsi juga begitu. Sudah berjalan sebagaimana mestinya, Mbak Eli. Inilah, betul. Ya, nah sekali lagi bahwa memang kami berharap di legislatif itu agar supaya mencari terobosan bahwa proses pengurusan perizinan itu serumit apakah sih sebetulnya? Serumit bagaimana sehingga sampai akhirnya begitu ya? Ya, sampai akhirnya masyarakat itu betul-betul mengambil jalan dalam tanda kutip pertambangan yang ilegal. Baik. Nah, saya juga mencontohkan misalnya di daerah di Bangkalan itu ya. Di Bangkalan itu banyak gunung-gunung yang kemudian hari ini diambil hasilnya itu dijual nyebrang Suramadu itu juga hampir setiap hari ratusan truk itu, Mbak Eli. Oke. Ya, ini yang nyatanya tidak benar-benar ilegal tadi maksud Pak Halim ya? Betul. Jadi hampir semua perumahan-perumahan yang tingkat menengah ke atas di wilayah Surabaya Timur itu hampir pengurukannya itu dari hasil tambang di Madura. Dan itu semuanya ilegal. Ini fakta yang kemudian kami temui. Nah, sekali lagi memang jenis batuan di Madura ini ketika kemudian kita bersama-sama dengan masyarakat mencoba untuk membantu mereka, ternyata di dalam batuannya itu ada mineralnya, Mbak. Sehingga kemudian akhirnya perizinannya itu harus sampai ke pusat. Dan itu mempersulit tadi. Dan itu sangat mempersulit. Ada proses recovery yang harus dipersiapkan, harus ada deposit anggaran yang harus ada sebagai penjaminan. Itu yang kadang-kadang masyarakat dalam kategori pertambangan rakyat itu yang nggak memiliki kemampuan. Kadang juga akhirnya dengan kerumitan yang ada itu jadi ada sedikit keengganan untuk bisa mengurus itu tadi ya Pak. Padahal sebenarnya ketika dibalik logikanya, kenapa harus rumit itu? Mungkin ada beberapa pertimbangan yang itu melindungi dari segi keamanan lingkungan kita, begitu ya Pak ya. Akhirnya ketika memilih jalan ilegal itu pasti akan berdampak pada keamanan lingkungan, bencana alam begitu Pak Halim. Seperti apa? Iya. Jadi sebetulnya edukasi yang kemudian dilakukan oleh kami, baik pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal dinas ESDM dengan dinas lingkungan hidup, itu selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya masyarakat penambang ini ya, bagaimana kemudian kekhawatiran ketika kemudian tidak dilakukan proses perizinan, yang sebetulnya proses perizinan itu memang melalui hal-hal yang sedemikian itu juga panjang yang kembali kepada persoalan keamanan bagi masyarakat penambang itu sendiri, tapi lagi-lagi ini mungkin faktor ekonomi yang kemudian harus mereka dapatkan, lalu ya jalan pintas itu yang kemudian dilakukan. Perizinan panjang tuh linear dengan harga yang cukup besar juga kah? Atau bagaimana Pak Anda melihat perizinan Jawa Timur Pak? Ya sebetulnya kan dengan ada metode OSS sekarang ini Mbak Eli, bagaimana yang itu dari Pak? pusat, kemudian lalu Jawa Timur mengambil langkah cepat dengan JOS itu. Baik. Hari ini ketika kemudian proses dokumen, kelengkapan dokumen itu juga sudah diberikan, sudah dibuat, tetapi ada hal-hal yang teknis yang kemudian memang ternyata membuat proses perizinan melalui elektronik itu atau aplikasi itu juga
ketika ada suatu hal yang trouble, maka itu berhenti. Kembali pada manual. Kembali pada manual. Dan itu berpotensi terjadinya. Nah itu. Padahal secara regulasi ketika OSS itu pada pihak IT-nya itu Mbak Eli juga tidak bisa ditemui, tidak boleh ditemui. Tidak boleh ditemui. Tapi kan masyarakat akhirnya menunggu kalau kemudian melihat kendala di dalam aplikasi OSS itu ternyata ada kendala, sementara dia harus menemui siapa begitu. Nah ini yang terjadi. Banyak yang tadi seperti sekarang ini Mbak Eli. Pak Halim, berarti dari DPRD Jawa Timur yang tentunya memiliki fungsi pengawasan, ini langkah pertama yang harusnya dilakukan untuk bisa melakukan pembenahan. Karena ini loh, kita sudah menyodorkan faktanya begini, begitu kan? Berarti apa langkah konkret yang harusnya sudah mulai dilakukan oleh DPRD Jawa Timur, Pak Halim? Mbak Eli, jadi ini perlu saya sampaikan, mohon maaf. Jadi kami ini selalu mengajak betul-betul dengan dinas yang terkait, ya SDM, lingkungan hidup. Tetapi ada hal yang harus dipahami dan disadari oleh masyarakat. Kenapa? Karena memang ketika kemudian kita mau betul-betul effort kita ini mau kita berikan dalam rangka untuk bagaimana mempermudah ini, lagi-lagi Pemprov tidak mendapatkan kue terkait dengan proses pertambangan yang hari ini ada. Gitu. Baik. Nah, oleh karenanya bukan kemudian kami tidak mau, tapi ini harus kita berharap bahwa pemerintah pusat yang kemudian betul-betul turun untuk yang memberikan edukasi, memberikan pendampingan kepada masyarakat, mempermudah masyarakat dalam rangka proses pengurusan perizinan ini. Ini yang selalu kita sampaikan kepada pemerintah pusat dalam hal ini misalnya di DPR RI, misalnya di Komisi 5, kami selalu menyampaikan ini untuk pemerintah pusat itu harus turun, harus melakukan pendampingan, harus memberikan edukasi kepada masyarakat agar supaya persoalan pertambangan ini betul-betul bisa diselesaikan dengan mudah oleh masyarakat. Tapi sampai dengan hari ini Pak, yang Pak Halim lihat sedikit evaluasi, artinya apa upaya kita itu sudah cukup mengarah pada langkah yang tepat Pak Halim? Baik itu soal perizinan, pencegah yang ilegal, itu Pak Halim? Ya, saya kira Mbak Eli memang urusan pertambangan karena multi ya? Ini betul multi persoalan, tapi sekali lagi yang harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat itu adalah begini Mbak Eli, bahwa urusan pertambangan ini bukan suatu hal yang sederhana ya, karena ini bagaimana tentang dampak lingkungannya yang harus dijaga, dan ini tidak hanya untuk hari ini tapi bagaimana kemudian ke depannya. Maka hanya ini yang kemudian bisa kita sampaikan kepada masyarakat untuk supaya masyarakat lega bahwa ternyata proses perizinan itu lama ya, karena memang harus melalui banyak tahapan yang itu kembali kepada persoalan bagaimana lingkungan ini pasca penambangan itu terjadi juga terjaga, juga akhirnya ya generasi kita ke depannya itu juga bisa menikmati lingkungan yang baik. Tahapan-tahapan itu yang kemudian kita sampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat paling tidak bisa menyadari, memahami bahwa proses pengurusan pertambangan itu juga tidak mudah karena memang harus tadi itu. Pak, sinergitas berarti ketika saya coba mencermati artinya provinsi tidak memiliki kuasa penuh begitu ya. Ada banyak hal yang memang butuh sinergi baik dengan pusat atau juga mungkin dengan pemerintah daerah. Itu seperti apa Pak bentuk sinergitas yang sudah ada sampai dengan hari ini Pak Halim? Nah Mbak Eli, kebetulan kalau kami ini kan di Komisi D ya. Nah Komisi D ini memang pembangunan dan infrastruktur, lalu kemudian juga di dalamnya ada perhubungan. Maka ini bagian day to day-nya selalu berkoordinasi dengan kami. Banyak keluhan dari masyarakat yang memang lagi melakukan pengurusan perizinan itu hari ini ratusan orang yang antri untuk mendapatkan kepastian perizinan. Artinya itu kan berarti kesadaran dari masyarakat cukup tinggi ya Pak ya? Sangat tinggi. Mereka sadar ketika kemudian misalnya melakukan penambangan ternyata tidak memiliki izin, itu ya kewenangan dari pihak kepolisian. Jadi pemerintah provinsi dalam hal ini mengeluarkan perizinan Mbak Eli, tapi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum. Itu semua dari kementerian dan itu bekerja sama dengan pihak kepolisian. Selebihnya kami tidak memiliki kewenangan dalam rangka untuk melakukan penertiban Mbak Eli. Sudah clear ya apa yang disampaikan oleh narasumber saya. Setidaknya itu memberikan gambaran pada kita. Benar, saya sepakat dengan Pak Halim. Masyarakat harus tahu begitu kan sampai dengan hari ini apa yang menyebabkan itu semua terjadi. Nanti Pak Halim kita masih ada waktu 1 segmen lagi untuk bisa melanjutkan perbincangan kita di hari ini.
Baik, terima kasih pemirsa Garuda TV. Anda yang masih bersama dengan kami, tentunya untuk podcast DPRD Provinsi Jawa Timur, ada satu tema yang kita bahas, yang tentunya ini memberikan pencerahan begitu ya. Kita setidaknya jadi tahu, yang awalnya tadi mungkin hanya sebatas ini bagaimana sih, harusnya bagaimana begitu kan. Tapi dengan podcast ini, dengan obrolan kita bersama dengan Ketua DPRD, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Pak Halim, ini kita bisa tahu ternyata begini loh kondisi yang ada. Kalau bicara soal tambang ilegal itu artinya kita itu tidak akan bisa berdiri sendiri karena sangat kompleks yang ada di dalamnya dan menyelesaikan persoalan di dalamnya itu artinya butuh koordinasi dengan banyak pihak. Pak Halim, kembali saya ingin Bapak memberikan beberapa statement begitu ya, langkah-langkah atau ide apa sih yang sebenarnya sempat harus nih dilakukan Jawa Timur untuk bisa mencegah adanya tambang ilegal di Jawa Timur, Bapak? Ya, menurut saya Mbak Eli, ini kan persoalan yang tidak muncul baru-baru ini saja. Baik. Tapi ini persoalan yang sangat lama yang terjadi di Jawa Timur khususnya ya, bagi penambang-penambang yang ingin mendapatkan perizinan. Maka saya kira pemerintah Provinsi Jawa Timur itu betul-betul memberikan ruang yang cukup luas ya bagi masyarakat penambang. Bukan kemudian mengabaikan tahapan-tahapan dalam rangka untuk mendapatkan perizinan pertambangan itu ya, tapi kemudian harus ada pendampingan yang real, yang tidak boleh kemudian dilepaskan di proses apapun. Hari ini kan hanya sekedar bagaimana kemudian masyarakat diarahkan, oh sekarang wilayahnya AMDAL, maka itu di lingkungan hidup. Tapi harus ada tim yang kemudian memberikan guidance kepada masyarakat dalam rangka untuk pengurusan perizinan pertambangan ini. Sehingga apa yang menjadi kekurangan masyarakat itu bisa langsung terpenuhi. Nah, termasuk juga berkomunikasi dengan pihak-pihak yang lainnya. Misalnya ketika bicara tentang, karena itu pertambangan ketika itu existing, maka lalu keluar ke jalan. Ini harus ada analisis dampak lalu lintasnya. Ini juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Kemudian setelah itu yang mengeluarkan adalah pihak DPMPTSP. Yang mengeluarkan perizinan itu kan DPMPTSP, Dinas Perizinan Provinsi Jawa Timur. Nah, inilah yang kemudian harus ada guidance. Konsultan mungkin yang membuat secara teknis bagaimana persyaratan dokumen itu bisa dilengkapi. Tapi proses jalannya ini pemerintah provinsi harus menyiapkan tim agar supaya menjadi guidance bagi masyarakat yang ingin mengurus perizinan pertambangan, Mbak Eni. Oke, baik. Pesan Bapak di closing statement untuk hari ini, kita pengennya begitu ya, semua berjalan jauh lebih baik, karena ya itu tadi, kita nggak boleh lupa kalau dari tambang itu tadi, tentunya ada potensi ekonomi yang sangat luar biasa. Jadi harusnya kita bersama-sama mengupayakan bagaimana itu bisa tetap masuk begitu kan, entah itu di potensi di daerah atau memang harusnya ada di pusat, itu tentunya juga menjadi porsi masing-masing yang tentunya pada jalur yang legal. Apa mungkin pesan Pak Halim yang bisa disampaikan untuk semua pihak yang ada di dalam sini, Pak Halim? Ya, jadi karena memang pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini juga memiliki peran dalam rangka untuk memberikan perizinan dengan tahapan-tahapan tadi itu, maka tentu yang akan kita lakukan, bagaimana kemudian pemerintah pusat juga akhirnya sama-sama memahami bahwa kita, pemerintah Provinsi Jawa Timur itu juga butuh pendapatan yang dihasilkan dari proses apapun di Jawa Timur, khususnya di persoalan pertambangan. Ini yang belum ada, Mbak. Dan ini kita akan upayakan agar supaya juga bahwa ketika kemudian tahapan semua itu di provinsi, lalu kemudian juga hasilnya itu juga menjadi potensi pendapatan di pemerintah Provinsi Jawa Timur juga. Sebenarnya kalau bicara soal potensi ekonomi, pernah nggak sempat terhitung? Cukup besarkah sebenarnya kalau yang ada di Jawa Timur, Pak Halim? Saya belum menghitung sih berapa potensi yang ada. Tapi saya kira kalau kemudian hari ini pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak mendapatkan PAD sama sekali, itu kan saya kira juga suatu hal yang tidak masuk akal ya. Sementara tahapannya semua itu harus di sini. Tapi kita sudah cukup serius, Pak, Anda melihat itu? Saya kira sangat serius. Harusnya tinggal saya tadi sampaikan itu, tinggal bagaimana kita akan dorong pemerintah provinsi itu memiliki tim, Mbak. Memiliki tim, mengingat bahwa persoalan pertambangan ini kan bukan hanya berdampak kepada persoalan wilayah sekitar, tapi ini sangat
sangat meluas ya, sangat kompleks. Maka saya berharap persoalan perizinan ini ada tim yang kemudian hadir menjadi guidance bagi masyarakat, konsultan tetap, tetapi kemudian proses percepatan perizinan supaya keluar ini tim yang harus dibentuk oleh Pemprov secara akuntabel, secara transparan ini harus ada di masyarakat. Oke, semoga legislatif di DPRD Jawa Timur bisa terus mendorong langkah-langkah konkret untuk bisa lebih setidaknya ini menjadi langkah nyata bagi Jawa Timur untuk bisa mencegah adanya tambang ilegal. Dan terima kasih Pak Halim sudah bersama dengan kami. Selamat kembali bertugas. Begitu kan, ada banyak hal-hal baik yang tentunya dinantikan oleh seluruh masyarakat di Jawa Timur. Terima kasih sudah membersamai kami di podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Eli pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.